Oke. Kalau kita bicara hukum Rolle, kira-kira apa yang kalian ingat dari hukum Rolle? Apa yang kalian ingat dari hukum Rolle? Tekanan uap, Mem. Tekanan uap, baru Larutan ideal. larutan ideal. Nah, berarti kan kalau dari hukum Rolle itu kita belajar larutan ideal, nah nanti baru kita tahu sama seperti gas, kan ada gas ideal, larutan juga ada larutan yang nggak ideal ya. Kan gas itu kan, ingat nggak kalian belajar di gas dan termo, ya kan? Ada gas yang ideal, tapi ketika kita mulai ke gas nyata itu, ada yang harus kita tambahkan konstanta-konstantanya. Nah, tapi untuk untuk dua pertemuan pertama ini, pertemuan kedua dan ketiga, kita masuk dari larutan ideal. Ya, oke. Nah, jadi ini dia larutan. Ya, kalau definisinya, ya kan, definisi larutan ini berarti komposisi, jadi zat yang bercampur, tetapi dia itu komposisinya uniform dan homogen. Ya, komposisinya uniform dan homogen. Misalnya contohnya, kalian punya kristal NaCl, garam. Ya, kalian larutkan dengan air. Berarti kan kalian ada larutan NaCl. Nah, larutan NaCl itu berarti kan kalian nggak ada lihat lagi kristal NaCl itu di larutan tersebut kan. Yang ada dia sudah melarut. Ya. Nah, jadi makanya di sini kalau untuk larutan ini otomatis kita ada namanya solvent atau pelarut. Ya. Nah, kalau misalnya tadi saya buat contoh ini yang larutan NaCl tadi, ya kan? Nah, dia berarti kan air itu adalah pelarutnya atau solvennya, media yang melarutkan. Nah, makanya biasanya kalau kita mau buat larutan, paling misalnya contohnya NaCl-nya itu 1 gram, ya kan? Nah, tapi si airnya itu misalnya 500 ml. Jadi selalu misalnya solvennya ini dia jumlahnya lebih besar daripada si yang dilarutkan itu. Ya. Nah, yang kedua ini, yang ketiga ini kan ada larutan definisinya. Nah, baru solvent atau pelarut. Nah, baru ini ada solut namanya atau terlarut. Nah, ini solut ini apa? Solut ini berarti zat yang dilarutkan untuk membentuk larutan. Nah, tadi yang dalam hal ini contohnya ya NaCl tadi. NaCl adalah solut atau terlarut. Nah, makanya nggak perlu banyak. Ya kan? Nggak perlu banyak. Atau misalnya kalau kalian melakukan eksperimen. Nah, kalian eksperimen misalnya mau membuat silver chloride, AgCl. Ya, larutan silver chloride. Nah, nanti misalnya dibilang larutan silver chloride-nya kita perlu misalnya 1 molar, ya kan? 1 molar. Nah, berarti kalau 1 molar itu kan molar itu apa? Apa ininya? Apa satuannya? Molar itu apa satuannya? Mem. Iya, maksudnya M. M besar kan? Nah, tapi M besar itu sama dengan apa? Mol per kilogram pelarut ya. Oh, itu molar. Ini molar. Gram per mr dikali 1000 per V, Mem. Jadi kalau molar itu mol per liter ya. Mol per liter. Nah, jadi kalau misalnya kalian harus udah bisa, udah tahu dong ya, udah di luar kepala yang gini-gini ya. Jangan nggak di luar kepala ya. Udah tingkat 3 kalian loh. Tingkat 3 bukan?
Ya kan? Oh, udah hampir semester depan udah sempro. Ya kan? Jadi harus tahu dong ya. Nah, mungkin karena kalian kebanyakan Zoom ya. Jadi kayak gini ya. Oke, nah tapi ingat itu ya. Jadi molar itu mol per liter. Nah, jadi ini zat yang dilarutkan. Nah, misalnya kalau 1 molar berarti kita harus tahu berapa gram yang kita pakai. Nah, yang pasti kalau misalnya 1 molar bisa kita buat 1 liter, ya kan? Nah, kalau 1 liter itu berarti kan 1 mol. Nah, tergantung dengan massa molekulnya. Nah, bisa kita hitung berapa gram yang kita gunakan untuk solutnya. Oke? Nah, inilah definisi-definisinya. Nah, sekarang campuran ini harus stabil kalau larutan. Nah, contohnya ini ada contoh. Nah, inilah contohnya larutan. Dia itu ada sesuatu yang dilarutkan ke dalam air sehingga dia ada jadi larutan yang berwarna ungu. Ya, ini kan ungu muda, ya. Nah, jadi campuran ini harus stabil. Nah, misalnya contohnya gini. Kalau gula larut ke dalam air, itu over time dia tidak akan mengendap lagi kan. Tetap aja air gula. Kecuali misalnya kita panaskan, ya tentunya ada perubahan gitu. Tapi kalau gula kalau kita larutkan ke dalam air sepanjang kita tidak melakukan apa-apa, gulanya itu tidak akan mengendap lagi. Nah, itulah contoh campuran yang stabil. Ya, itulah contoh campuran yang stabil. Larutan yang stabil gitu ya. Nah, karena ada juga larutan yang nggak stabil. Nah, kalau larutan yang nggak campuran yang nggak stabil nggak bisa kita sebut larutan, ya, karena ada beberapa misalnya campuran kita campurkan, kita panaskan, dia seperti homogen, tetapi begitu mendingin dia mengendap lagi. Nah, itu nggak bisa kita bilang larutan karena dia tidak stabil, karena dia berubah dia seiring waktu, ya. Oke. Nah, sekarang ternyata ada juga beberapa tipe dari larutan ini. Jadi tidak selamanya dia padat dengan cairan, ya. Gas dengan gas itu pun bisa kita sebut sebagai larutan. Ya. Gas dengan gas, contohnya nitrogen. Nitrogen itu sebagai solvennya, ya. Oksigen itu sebagai solutnya. Nah, larutan yang seperti ini kita sebut sebagai udara, air, ya, sebagai udara. Nah, ada lagi dia misalnya gas dengan cairan. Nah, di sini berarti si airnya, si cairannya sebagai pelarut, ya kan? Nah, sementara si solutnya itu adalah karbon dioksida. Nah, jadi kalau misalnya kalian minum Coca-Cola, ya soda pop itu kan contohnya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu adalah larutan. Tapi bukan definisi larutan yang seperti kita bilang padatan dengan cairan, enggak. Dia ini gas dengan cairan. Ya, jadi makanya kalau kita buka botol Coca-Cola itu kan ders gitu ya, ada kayak tekanan gitu kan, ya karena dia ada campuran antara gas dengan cairan, ya. Nah, itu kalau gas dengan cair. Nah, ada juga cairan dengan cairan, ya. Nah, cairan dengan cairan ini pelarutnya, ya, solvennya adalah air. Nah, tapi solutnya ini adalah etilen glikol. Ya, etilen glikol. Nah, inilah yang contohnya antifreeze. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di luar negeri, di negara yang 4 musim gitu ya. Nah, mesin itu kan nggak boleh dingin kan? Ya, maksudnya kan mencegah supaya mesin itu nggak dingin. Nah, dia harus ada ditaruh antifreeze-nya. Nah, jadi ketika pun udara sudah ke 0 derajat, mesinnya tetap bisa berjalan. Atau misalnya contohnya kalau
kalian di pesawat gitu ya, pesawatnya misalnya lagi musim dingin, musim salju, ya kan? Nah, es yang di permukaan pesawat itu kan harus dihilangkan, ya kan? Nah, biasanya dihilangkannya pakai antifreeze ini, ya, pakai etilen glikol, campuran etilen glikol dengan air. Oke. Nah, baru solid dengan liquid. Nah, solid dengan liquid tadi yang seperti saya tadi contohnya saya bilang kan, air dengan garam. Nah, kehidupan sehari-hari apa contohnya? Contohnya air laut. Jadi air laut itu adalah larutan sebenarnya. Karena dia mengandung solvennya adalah air, solutnya adalah garam. Ya kan? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Tidak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya kita pembentukan larutan, ya kan? Nah, itu ada kaitannya dengan energi. Makanya nanti kita ada masuk belajar entalpi larutan namanya. Entalpi larutan, nah ini lambangnya. Delta H Sol. Jadi entalpi solution. Ya, entalpi solution. Sebentar ya. Ya, entalpi solution. Nah, baru kalau kalian lihat di sini, ya kan? Saya ada tulis di slide saya, ada 3 tahap untuk pembentukan larutan ini sebenarnya. Pertama itu pemutusan gaya intermolekuler partikel solut. Jadi supaya bisa bergabung antara solut dengan solvent itu berarti gaya antar molekul si solut ini harus diputuskan. Nah, biasanya pemutusan gaya intermolekuler ini dia prosesnya adalah endoterm. Ya, endoterm. Nah, baru sesudah diputuskan gaya intermolekuler si solut, gaya intermolekuler si solvent juga harus diputuskan. Nah, itu juga kita sebutkan sebagai endoterm juga. Ya. Jadi prosesnya endoterm. Kalau endoterm berarti bagaimana entalpinya? Bentar ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini yang kalian harus nanti pelajari lagi. Oke, jadi kalau misalnya kita mau membentuk larutan, ya kan? Pertama itu kita harus putuskan gaya intermolekuler si solut. Ya, partikel solut. Nah, sesudah itu si solvent juga gaya intermolekuler partikel di solvent juga harus diputuskan. Nah, baru setelah ini putus berarti kan masing-masing dia nggak berpasangan lagi gitu ceritanya kan. Jadi bergabunglah si solut dengan solvent. Nah, interaksi solut dengan solvent ini adalah gaya exotherm, energi exotherm. Ya. Jadi kalau ini endoterm, tapi ini exotherm. Nah, menurut kalian apa bedanya ini? Kenapa menurut kalian ini bisa endoterm, ini bisa exotherm? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa ini bisa endoterm? Kenapa ini endoterm? Kenapa exotherm? Kalau endoterm itu gimana sebenarnya? Kalau Endoterm itu sistem menyerap kalor, Mem. Menyerap kalor, Kalor. menyerap panas ya. Oke. Iya, Mem. Nah, berarti kalau exotherm Melepaskan memang. melepaskan. Lepas kalor, Mem. Melepas. Jadi dari sini kalian bisa lihat bahwa ketika terjadi pemutusan, dia butuh energi. Ya kan? Tapi ketika sudah terjadi interaksi solvent dengan solut, dia melepaskan energi. Makanya ada beberapa
beberapa kejadian kalau kalian perhatikan gitu ya, kalian melakukan eksperimen di lab. Ketika kalian membuat larutan, pernah nggak kalian membuat larutan dinginnya solvent yang kalian punya? Misalnya Aquades kalian dingin. Tapi kalian campurkan dengan satu padatan, ketika bercampur itu panas yang keluar. Pernah nggak ada ngalami seperti itu? Pernah nggak ada? Pernah kan? Misalnya kalian buat suatu larutan, ya kan? Nah, ketika sudah bercampur si padatan itu, contohnya dengan si pelarut itu, jadi panas yang dihasilkan. Nah, makanya di sini disebut interaksi solvent dengan solut itu dia exotherm. Nah, tapi ketika kita memutuskan gaya ini, dia endotherm. Makanya terkadang ada kalanya ya, ketika kita mau mencampur dua jenis yang berbeda, kadang-kadang perlu kita panaskan, misalnya contohnya. Pernah gitu kan? Nah, harus dipanaskan dulu, baru dia bercampur. Kenapa? Karena terkadang dibutuhkan energi untuk memutuskan gaya intermolecular particle solute. Dibutuhkan energi untuk pemutusan gaya intermolecular particle solvent. Ya. Nah, jadi inilah yang harus kalian perhatikan, gitu ya. Jadi ada pertama dia butuhkan energi, ya kan? Tapi sesudah mereka interaksi antara solvent dan solut, ada kalanya dia melepaskan energi. Nah, makanya dia exotherm di sini. Nah, baru ada juga kita lihat larutan jenuh dan kelarutan. Ya, larutan jenuh dan kelarutan. Jadi kalau misalnya partikel si solut ini meningkat, ya, partikel solut ini meningkat. Nah, jadi kalau meningkat dia berarti tumbukan dengan permukaan itu kan dia juga semakin meningkat. Ya. Sampai akhirnya ada istilahnya dia jenuh. Berarti udah nggak ada lagi tempat saling bertumbukan antar partikel. Nah, berarti kalau dia tidak ada tempat lagi saling bertumbukan kan berarti semakin susah kita membuat campuran. Nah, makanya dia terkadang ada istilahnya dia terjadi kristalisasi. Ya. Jadi misalnya kita tambah 1 gram, masih bisa tercampur dengan baik. Kita tambah 2 gram, masih bisa tercampur dengan baik. Tapi lama-lama ada masanya kita tambah terus sampai akhirnya dia ada terjadi kristal, dia nggak mau mencampur lagi. Nah, itulah dia larutan jenuh. Nah, itulah dia larutan jenuh. Oke. Nah, jadi makanya kalau kita lihat larutan-larutan gitu, jangan kita kadang-kadang udah larutan gitu. Padahal sebenarnya di balik larutan itu ada teorinya, ya kan? Ternyata ketika dia mencampur itu, si solut itu harus melepaskan ikatan antar molekulnya. Si solvent pun harus melepaskan ikatan antar molekulnya. Nah, baru setelah mereka ikatan antar molekulnya itu terpisah, baru mereka bisa bergabung sehingga terjadilah solution atau larutan. Nah, ketika sudah bercampur pun ternyata ada batasan juga. Kenapa? Karena semakin besar konsentrasinya, nah semakin susah tumbukan antara partikelnya. Ya, semakin banyak kan berarti semakin nggak ada tempat untuk bertumbukan. Nah, jadi makanya akhirnya ada istilahnya kristalisasi gitu ya. Jadi si partikel solut itu dia kembali ke padatan, ya. Nah, baru ini juga ada larutan jenuh di sini. Larutan jenuh itu berarti larutan solut yang terlarut dan tidak terlarut tuh berada dalam kesetimbangan. Nggak tahu saya, kalian bisa lihat nggak gambar ini? Bisa dilihat? Jelas, Jelas nggak? kurang jelas. Kurang jelas.
Kurang jelas ya. Kayak gini, udah jelas. Nah kan, berarti ini kan ada larutan belum jenuh. Ya kan? Nah, di sini ini dia ada satu partikel. Nah, larutan jenuh itu berarti dia yang di sini sama dengan yang di sini. Nah, ini baru lewat jenuh. Lewat jenuh dia udah lebih banyak yang di sini. Ya. Nah, jadi kalau kita mikroskop gitu ya, kita mikroskop larutan belum jenuh itu seperti ini dia. Nah, masih dekat-dekatan gitu ya. Tapi larutan jenuh itu dia udah ada sebagian yang menyebar ke sini, ya. Berarti udah semakin padat dia ya. Kalau ini kan dia cuman dikit-dikit aja. Nah, baru larutan lewat jenuh udah ke semua dia gini. Jadi dia udah nggak ada tempat lagi untuk berinteraksi gitu ya. Kalau ini kan masih banyak tempat untuk berinteraksi. Nah, larutan jenuh pun ada sedikit walaupun dia udah lebih banyak. Tapi lewat jenuh ini udah nggak ada lagi karena udah penuh dia, ya. Nah, jadi itulah ilustrasinya ya, ilustrasi larutan jenuh dan larutan tidak jenuh, ya. Oke. Nah, sekarang berarti kelarutan itu jumlah zat dalam jumlah tertentu larutan pada suhu tertentu membentuk larutan jenuh. Ya. Jadi kelarutan itu dia sampai pada larutan jenuh. Nah, larutan tak jenuh ya berarti tentunya si solutnya ini lebih sedikit dari larutannya, ya, lebih sedikit dia, lebih sedikit dari solvennya, lebih sedikit dari larutan jenuh. Nah, larutan super jenuh, nah berarti solutnya banyak, lebih banyak, ya. Jadi itu bedanya. Kalau larutan tak jenuh dia jumlah solutnya lebih sedikit. Berarti kalau larutan super jenuh, dia solutnya ini lebih banyak dari larutan jenuh. Kita sampai jam berapa ini? 12.10, Mem. 12.10 ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah ini berarti kelarutan ini, ya kan? Kelarutan, dia ini dipengaruhi oleh sifat solut dan solvent. Ya, jadi tadi kan kita udah belajar kan kalau misalnya mau membuat larutan itu, ya intermolekulernya si solut, intermolekulernya si solvent itu harus diputus gitu ya. Nah, berarti kan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan intermolekuler solut dengan intermolekuler solvent itu bergantung dengan jenis dari senyawa yang akan kita pelajari. Nah, makanya di sini kelarutan ini dipengaruhi oleh sifat-sifat solut dengan solvent. Nah, jadi makanya kelarutan NaCl berbeda dengan kelarutan AgCl. Ya. Nah, juga kelarutan ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, ada misalnya si solut itu akan larut kalau misalnya suhunya dinaikkan dulu. Atau misalnya tekanannya harus diturunkan. Ya, jadi makanya sifat-sifat solut dengan solvent, suhu dan tekanan ini akan mempengaruhi kelarutan. Ya, kelarutan dari si larutan tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya makin besar tarik-menarik antara solut dengan solvent,
Nah, berarti kalau makin besar tarik-menariknya, berarti kelarutannya makin besar. Kelarutannya makin besar, nah makin besar juga. Berarti dia kelarutannya akan makin besar dengan meningkatnya massa molekul dan polaritas. Ya, karena ternyata kelarutan itu makin besar kalau tarik-menarik antara molekul solut dan solvent itu makin besar. Berarti kelarutan ini dipengaruhi oleh massa molekul dan polaritas. Polaritas misalnya kalau misalnya solventnya polar, dia suka dengan solut yang mana? Hah? Solventnya polar, dia suka dengan solut yang bagaimana? Kalau air itu polar atau non polar? Polar. Air itu polar atau Polar, non? Mem. Air itu polar, ya. Nah, kalau garam itu dia bagaimana? Jadi makanya kan ada istilah likes dissolve likes, ya kan? Yang sama akan melarutkan yang sama. Nah, jadi makanya kalau polar dia pelarutnya, dia akan suka juga dengan yang polar. Ya, jadi nggak akan mungkin misalnya kalau kita punya sesuatu yang non polar, kita larutkan di yang polar. Nah, makanya jadi ada beberapa padatan, ya, dia nggak akan larut di air. Kenapa? Karena air itu polar. Nah, jadi makanya di sini makin besar tarik-menarik antara molekul solut dengan solvent, kelarutan makin besar. Nah, makin besarnya dengan bagaimana? Dengan meningkatnya massa molekul dan polaritas. Ya, oke, ngerti kan ini kan? Ngerti nggak? Kok diam? Berarti Mem contohnya seperti air dan minyak ya, Mem? Nah, air dan minyak. Nah, tadi kan kita mini risetnya air dan minyak kan. Nah, minyak itu kan dia non polar, ya kan? Nah, jadi makanya air dan minyak nggak bercampur. Nah, tapi kalau misalnya garam itu kan kalau misalnya kita larutkan itu yang makanya dia jadi ionik itu kan, Na+ tambah Cl negatif. Nah, makanya dia larut di dalam air, ya. Oke? Ngerti kan? Ngerti, Mem. Kenapa kok kalian sepertinya nggak semangat? Udah lapar? Udah lapar? Kok nggak semangat sepertinya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, nih. menit lagi. Oke, Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah, ini polar and ionic compound tend to dissolve in polar solvent. Nah, jadi makanya tadi saya udah jelaskan kan, bahwa misalnya yang polar itu lebih suka dengan senyawa yang ionik, ya. Nah, tadi makanya kan air itu suka dengan yang ionik. NaCl itu ionik, AgCl dia ionik. Nah, jadi makanya polar and ionic compound tend to dissolve in polar solvent. Nah, sebaliknya non-polar compounds tend to dissolve in non-polar solvent. Nah, jadi makanya kalau pelarutnya non-polar, dia akan cenderung melarutkan senyawa yang non-polar. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ya. Ya, kok
Saya agak ini. Oke. Nah, ada juga campuran yang namanya campuran miscible. Ya, miscible. Nah, ini campuran miscible ini air ya, cairan yang dia dapat bercampur dengan segala perbandingan. Nah, contohnya itu aseton dengan air. Nah, jadi kalau aseton dengan air itu kalian campurkan, dia bercampur benar-benar. Ya, bercampur benar-benar. Dia nggak ada terpisah. Nah, tapi kalau ada larutan miscible, ada juga yang namanya immiscible. Nah, immiscible ini kalau misalnya dia tidak dapat bercampur ya, tidak dapat bercampur. Nah, itulah contohnya nanti si minyak dengan si air, ya, minyak dengan air. Oke, oke, di sini udah jelas kan? Udah jelas kan? Jelas nggak? Jelas, Ma'am. Jelas ya. Nah, jadi makanya ada kalau kita sebut tadi sini ya, ada polar, larutan yang polar, dia suka dengan senyawa yang ionik. Nah, tapi ada juga istilahnya di sini miscible. Nah, miscible itu berarti larutan yang dia bisa bercampur ya, cairan yang bisa bercampur. Nah, contohnya apa? Contohnya aseton dengan air. Nah, tapi ada juga immiscible. Nah, immiscible ini berarti dia cairan yang tidak dapat bercampur ya. Minyak itu kan dalam bentuk cair. Nah, air juga cairan. Nah, tapi ketika digabung nggak akan bisa. Kita panaskan pun, kita dinginkan pun, kita apakan pun nggak akan bisa minyak dan air bercampur. Tapi kalau aseton ini kita campurkan aja, nah, nanti akan bercampur dia. Nah, ya. Nah, ini kita lihat di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, ini ada contohnya bahwa kelarutan padatan itu di dalam air, nah biasanya dia meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah sirium sulfat. Nah, sirium sulfat ini kalau kalian lihat, makin dinaikkan dia temperaturnya, dia justru makin menurun sampai akhirnya dia ini kayak stagnan kelarutannya. Tapi kalau yang lain KClO3, K2Cr2O7, KNO3, ini semua kalau kita naikkan suhunya, naik kelarutannya. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini solubility, ya kan, kelarutan di dalam air. Nah, ini temperatur dalam derajat Celcius. Ya. Nah, apa di sini alasannya? Alasannya itu ternyata karena pemutusan itu adalah endotermik. Ya, tadi kan kalian bilang endotermik itu apa? Membutuhkan energi. Ya, dengan meningkatkan suhu kan berarti kita mensuplai energi. Nah, jadi makanya di sini peningkatan suhu itu meningkatkan kelarutan karena pemutusan, entalpi pemutusan itu adalah endotermik. Ya. Nah, berarti kalau untuk Ce2 cerium sulfat ini entalpi pemutusannya adalah eksotermik. Kenapa? Karena dia peningkatan suhu justru menurunkan larutan. Ya. Jadi nggak semua ternyata entalpi pemutusan itu endotermik. Ada juga entalpi pemutusan yang eksotermik. Ya. Oke, jelas ya? Jelas kan sampai di sini? Jelas, Ma'am. Oke. Nah, sekarang ada juga kelarutan gas. Ya. Nah, itu kan ini kalau tadi kan larutan ya, larutan yang berarti kan padatan kita campur dengan air gitu ya. Nah, ini ada juga kelarutan gas. Nah, kelarutan gas ini
justru beda dengan yang tadi. Dia menurun dengan meningkatnya suhu. Nah, kalian lihat di sini kan, ini yang G-nya ini kelarutannya. Gas yang diukur itu adalah gas helium, karbon monoksida, oksigen dengan metana. Ya. Nah, kalian lihat di sini, dinaikkan temperaturnya, turun suhu, turun kelarutannya. Ya, dinaikkan suhunya, turun kelarutannya. Oke. Nah, jadi makanya kan tadi juga kita sudah tahu bahwa kelarutan itu bergantung kepada apa? Di slide sebelumnya, kelarutan itu bergantung kepada Suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan. Itu khusus untuk gas kan. Nah, makanya di sini suhunya menaik, kelarutannya turun. Tapi ada juga kelarutan bergantung pada sifat solut dan solvent. Ya, sifat solut dan solvent. Oke. Nah, sekarang masuk kita hukum Rolle. Tadi kan kita belajar bagaimana definisi-definisi. Nah, hukum Rolle itu menyatakan bahwa tekanan uap pelarut di atas larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni di suhu yang sama. Ya. Nah, atau kita lebih gampang ya. Kita buat dia dengan formula. Formulanya itu P itu tekanan uap, berarti P larutan itu sama dengan fraksi mol dari solvent dikali tekanan uap pelarut murni. Ya. Nah, ini jadi ini kan kita sebenarnya udah pelajari di kimia umum ya, di kimia umum ya. Jadi tekanan larutan sama dengan fraksi mol larutan dikali tekanan uap pelarut murni. Oke. Nah, jadi kita sekilas pandang ini ya, biar kalian tahu juga. Jadi itu si Rolle itu dia ahli kimia Prancis. Nah, si ahli kimia ini, si Rolle ini melihat bahwa ketika misalnya gini, misalnya ada air. Nah, kita masukkanlah NaCl ke dalam air tersebut. Nah, tekanan uap dari larutan NaCl itu akan berkurang kalau kita bandingkan dengan tekanan uap air murni. Ya. Dari situlah muncul hukum Rolle itu. Jadi ketika suatu zat dilarutkan dalam suatu larutan, nah, tekanan uap larutan itu berkurang. Ya. Nah, berarti dari sini dia mengamati ada dua hal yang mempengaruhi ini. Yang pertama adalah fraksi mol dari zat yang terlarut. Kedua, tekanan uap dari si pelarut murni tersebut. Ya, makanya kelihatan juga di ininya kan, di formulanya bahwa tekanan larutan, tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol dikali tekanan uap pelarut murni. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana menghitung fraksi mol? Masih ingat nggak kalian? Bagaimana menghitung fraksi mol? Bagaimana menghitung fraksi mol? Ada yang bisa kasih tahu saya bagaimana menghitung fraksi mol? Fraksi mol zat terlarut
sama dengan fraksi mol zat pelarut per jumlah mol zat pelarut ditambah jumlah mol zat pelarut. Ya, jadi misalnya kita punya A, punya B. Ya, dalam satu larutan itu kita punya campuran A dan B. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung fraksi mol A, berarti mol dari A dibagi dengan mol A ditambah mol B. Nah, berarti kalau fraksi mol itu adalah mol tertentu dibagi total mol keseluruhan. Ya, total mol keseluruhan. Oke. Nah, ini dia yang kita pelajari dari hukum Rolle. Nah, berarti dari sini kita mau lihat pada suhu tertentu untuk padatan atau cairan tertentu akan ada tekanan, ya. Jadi gini, misalnya ada larutan. Nah, pada tekanan tertentu berubah si larutan ini jadi uap. Ya, berubah si larutan ini jadi uap. Atau dia misalnya ada kesetimbangan gitu, kesetimbangan antara dia fase uap dan dia fase cairan. Nah, pada saat kesetimbangan antara fase uap dengan fase cairan, disitulah kita sebut dia sebagai tekanan uap. Ya, tekanan uap dari zat tersebut. Ya. Nah, berarti kalau pada saat kesetimbangan ini laju di mana padatan atau cairan menguap sama dengan laju daripada gas mengembun kembali ke bentuk aslinya. Ya. Jadi ngerti kan? Jadi tekanan uap zat itu diukur pada saat kesetimbangan. Nah, kesetimbangan kan kalian sudah belajar kan? Nah, kesetimbangan itu bahwa laju kanan sama laju kiri itu sama. Nah, dalam hal ini lajunya ini laju dia perubahan dia dari cair ke uap sama dengan lajunya dengan dia berubah dari uap ke cair. Nah, disitulah diukur tekanan uap zat tersebut. Nah, tekanan uap ini biasanya bergantung pada suhu. Nah, makanya selalu ditetapkan bahwa ini tekanan uapnya pada suhu 25 derajat Celcius gitu. Jadi makanya dia perbeda suhunya nanti tekanan uapnya berbeda. Ya. Nah, jadi makanya di sini inilah penjelasannya tentang tekanan uap tersebut. Nah, sekarang kita lihat kan kalian tadi sudah mulai tahu kalau misalnya kita belajar hukum Rolle berarti ada larutan ideal. Sama seperti gas dan termo kan ada gas ideal, ada gas nyata. Nah ini juga ada. Nah, berarti larutan ideal itu bagaimana? Larutan ideal itu ya jadi yang berlaku hukum Rolle ini hanya berlaku untuk larutan yang ideal. Ya, berarti kalau misalnya dia mengikuti hukum Rolle, berarti dia larutan ideal. Nah, tapi ketika misalnya dia sudah sangat encer, ya untuk keadaan di mana larutan itu sangat encer, hukum Rolle ini agak menyimpang. Nah, makanya nanti kita ada belajar tentang penyimpangan hukum Rolle. Ya, jadi makanya ada istilah larutan ideal dan larutan non ideal. Nah, jadi makanya di sini kan tekanan uapnya lebih besar dari yang dihitung oleh hukum Rolle untuk larutan yang sangat encer. Nah, jadi ketika larutannya konsentrasinya rendah, ya, dia justru menyimpang dari hukum Rolle. Nah, jadi hukum Rolle itu berlaku hanya untuk yang konsentrasi agak pekat. Ya, begitu dia konsentrasinya encer untuk larutan yang tidak pekat, nah hukum Rolle itu menyimpang dia.
Jadi tekanan uapnya itu lebih besar dari yang harus dihitung dari hukum Raoult. Oke, nah ini kita mulai lihat. Tadi kan ada Henry's Law ya. Nah, baru ada Raoult's Law. Nah, jadi kalau ini Henry's Law, ini kan dia tekanan uap, ini fraksi mol. Nah, ini pure, yang pure ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan Raoult's itu dia garis lurus. Henry's juga garis lurus. Nah, non-ideal solution itu dia di antara Henry's Law dengan Raoult's Law. Ya, jadi dia gini. Nah, makanya ada penyimpangan begitu sila rutan itu tidak ideal, dia menyimpang dari Raoult's Law. Ya, dia menyimpang dari Raoult's Law. Dan inilah diagram yang menjelaskan itu. Nah, ini biasanya diagram ini dia hasil dari eksperimen. Ya, hasil dari eksperimen. Oke. Satu slide lagi ya, baru kita hentikan. Nah, kalian nanti siang ada kelas lagi? Ada, Mem. Ada, Mem. Ada ya. Nah, kayak ini kan. Jadi mengapa hukum Raoult ini berhasil? Ya kan? Jadi kenapa kalau ada penyimpangan kenapa masih kita pakai? Selalu kan? Masih tetap kita pelajari walaupun ada penyimpangan karena ternyata ada konsep sifat koligatif. Ya, nah, sifat koligatif ini berarti kan ketika kita tambahkan zat terlarut, dia tekanan uapnya itu diturunkan. Nah, tekanan uap diturunkan berarti partikel zat terlarut ini akan mengisi celah di antara partikel pelarut dan menempati ruang. Jadi makanya hukum Raoult ini berhasil karena ada sifat koligatif. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Tadi kan kita sedikit terlambat karena membahas tugas-tugas ya. Oke. Nah,